Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Rosalina dengan NIM 517-100-803 dari Pariwisata D akan mempresentasikan sebuah hasil kerja saya dengan judul Strategi Pengembangan Budaya Lokal Adat Ngarot guna menjadikan wisata budaya minat khusus di Kabupaten Indramayu. Bab 1, latar belakang. Indonesia telah mengalami perkembangan kebudayaan dari zaman prasejarah sampai dengan era digital saat ini. Kawasan yang terletak di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa di antaranya dua benua Australia dan Asia, serta dua samudra Pasifik dan Hindia, menjadikan Indonesia wilayah yang strategis untuk dikunjungi. Oleh karena itu, daerah Jawa Barat adalah daerah yang salah satu mempunyai keistimewaan tersendiri, yang dipimpin oleh gubernur. Pemilihannya langsung oleh masyarakat. Pada zaman dulu, berdirilah sebuah kerajaan di daerah Ciayu Majakuning, dan sampai sekarang nilai sejarahnya masih terjaga. Banyak peninggalan-peninggalan kerajaan di lingkungan kesepuhan raja di daerah sekitarnya. Peninggalan tersebut berupa candi, makam pahlawan, dan monumen-monumen serta museum-museum yang ada di daerah tersebut. Hal itu ditandai dengan adanya Kabupaten Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah salah satu kota pertanian, kota yang menghasilkan lumbung padi terbesar yang ada di Jawa Barat. Dengan adanya ikon sebagai kota padi yang terbesar di Jawa Barat, Kabupaten Indramayu juga memiliki berbagai macam wisata, yaitu wisata religi sebagai kota pariwisata, dan banyak kearifan budaya lokal yang ada di dalamnya. Di Indramayu memiliki 17 objek kurang lebih pariwisata yang sudah berkembang pesat. Di antaranya ada pariwisata budaya, ada wisata religi, ada wisata alam, dan sebagainya. Di Kabupaten Indramayu sendiri terdapat beberapa kecamatan, di antaranya di Kecamatan Cikedung sendiri memiliki 3 desa, yaitu Cikedung, Amis, dan Jambak. Di salah satu desa tersebut memiliki keanekaragamannya masing-masing dan kearifan lokalnya masing-masing. Yang pertama, saya memilih daerah Jambak karena kenapa daerah Jambak adalah salah satu tempat tinggal saya sendiri. Di daerah Jambak juga yang menerapkan adat ngarot tersebut adanya di desa Jambak dan di Kecamatan Lelea, di desa Lelea. Adat ngarot ini adalah suatu adat di mana masyarakat melaksanakannya di akhir tahun atau pergantian musim, dari musim panen sampai musim hingga cocok tanam kembali, di mana ngarot ini bertujuan untuk masyarakat sendiri mengucapkan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya selama dia melaksanakan musim panen, musim pertanian yang ada di daerah Indramayu, khususnya desa Jambak. Adat ngarot ini biasanya diadakan di bulan Desember. Maka oleh karena itu pokok pembahasan masalah penelitian yang saya ambil, strategi pengembangan budaya lokal adat ngarot Kabupaten Indramayu guna menjadikan wisata budaya minat khusus. Hal ini peneliti bertujuan untuk mengetahui strategi apa yang dilakukan Dinas Pariwisata Indramayu tentang pengembangan adat ngarot tersebut agar bisa mengembangkan
agar bisa mengembangkan kearifan lokal yang ada di daerah-daerah Kabupaten Indramayu, serta memiliki nilai edukasi dan kultural yang baik untuk wisatawan agar bisa datang berkunjung ke Kang. B. Ada fokus masalah. Fokus masalah ini untuk menentukan tujuan yang efisien, maka penulis akan menentukan permasalahan tentang strategi pengembangan adat Ngarot guna menjadikan wisata budaya minat khusus, yang meliputi tujuan dari pengembangan serta faktor pendukung serta penghambat dari pembahasan masalah di atas sehingga terciptanya rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana strategi pengembangan potensi budaya lokal adat Ngarot di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, mengapa potensi budaya lokal adat Ngarot di Kabupaten Indramayu dapat dijadikan sebagai wisata budaya minat khusus. Yang C, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sesuai dengan pemaparan rumusan masalah yang sudah penulis paparkan. Yang pertama, mendeskripsikan strategi pengembangan potensi budaya lokal adat Ngarot. Kemudian yang C, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini sesuai pemaparan rumusan masalah yang di atas, maka peneliti memberikan tujuan diantaranya. Yang pertama, mendeskripsikan strategi pengembangan potensi budaya lokal adat Ngarot yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, mengetahui potensi budaya lokal adat Ngarot Kabupaten Indramayu yang dapat dijadikan wisata budaya minat khusus. Yang D, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian bertujuan untuk yang pertama, bagi pengelola bertujuan untuk menambah pemikiran bagi pengelola dan sebagai bahan referensi masukan untuk menerapkan strategi pengembangan budaya lokal adat Ngarot guna menjadikan atraksi wisata budaya minat khusus di Kabupaten Indramayu. Yang kedua, bagi lembaga Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta dapat memberikan serta menambah pengetahuan baru dan mengenai ruang lingkup pariwisata yang ada di Kabupaten Indramayu. Yang ketiga, bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan memberikan wawasan baru serta mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bab 2, landasan teori. Bab 2, landasan teori, terdapat ada pengertian pariwisata. Pengertian pariwisata menurut Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 2010 bahwa berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Yang kedua, B, ada jenis-jenis pariwisata. Jenis-jenis pariwisata menurut James J. Plan 1987 halaman 29-31. Yang pertama, ada pariwisata untuk menikmati perjalanan. Pariwisata untuk menikmati perjalanan yaitu jenis pariwisata ini dilakukan oleh orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya untuk berlibur, mencari hal-hal baru, mencari udara segar, merenungkan atau menggedorkan ketegangan syaraf. Yang kedua, pariwisata untuk rekreasi. Pariwisata untuk rekreasi ini biasanya dimanfaatkan untuk liburan sehari-hari atau sekedar weekend dengan keluarga. Yang ketiga, ada pariwisata untuk kebudayaan. Pariwisata untuk kebudayaan sendiri ditandai dengan adanya rangkaian motivasi wisatawan, keinginan untuk belajar dari pusat-pusat pengajaran dan riset, mempelajari adat istiadat di daerah tersebut. Yang keempat, pariwisata untuk olahraga. Pariwisata dapat
Pariwisata untuk olahraga dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, big sport event, yaitu di mana peristiwa-peristiwa olahraga besar seperti adanya Olimpiade dan Asian Games dan lainnya. Yang kedua, spring tourism of the Pastures, yaitu pariwisata di mana olahraga bagi mereka adalah keinginan untuk berlatih, keinginan untuk memperkenalkan diri sendiri, seperti pendaki gunung, olahraga air, naik kuda dan berburu, memancing dan lain-lain. Yang kelima, ada pariwisata untuk usaha perdagangan. Menurut para teori, perjalanan pariwisata ini dibentuk untuk profesional dan dengan adanya travel management, dengan adanya perjalanan pariwisata dan lain-lain. Yang keenam, ada pariwisata untuk berkonvensi. Dengan adanya pariwisata untuk berkonvensi, di mana rapat, meeting, semua itu bisa menjadikan seseorang untuk berwisata. Kemudian nomor 2 ada strategi. Ada pengertian menurut Steiner dan Miner tahun 1997 halaman 2, bahwa strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti jenderal. Oleh karena itu, strategi merupakan seni pada jenderal. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan organisasi untuk menetapkan sasaran. Strategi tertentu untuk mencapai sasaran semestinya membutuhkan implementasi secara tepat. Jadi strategi ini adalah suatu sasaran di mana sasaran ini bertujuan untuk mewujudkan suatu bentuk keberhasilan atas proses yang mereka rintis dari awal. Dia nomor 3 ada pengertian pengembangan. Pengembangan menurut Handianto Kusdianto tahun 1996. Pengembangan adalah suatu kegiatan ilmu, pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk memanfaatkan kaidah atau teori ilmuwan, pengetahuan yang berbukti kebenarannya untuk mengingatkan fungsi manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Kemudian nomor 4 ada ngarot. Salah satu objek di ngarot. Yang pertama ada pengertian ngarot adalah tradisi yang berada di Kabupaten Indramayu yang diselenggarakan sebagai bentuk rasa syukur atas panen melimpah yang masyarakat dapatkan. Ngarot ini biasanya berlangsung pada pukul 7 sampai pukul 17.30, di mana ngarot ini diikuti oleh muda-mudi yang ada di Desa Jambak. Sebelum acara itu berlangsung, muda-mudi mengumpulkan dirinya ke Pak Kepala Desa untuk melakukan upacara keliling desa. Kemudian mereka menempatkan diri di Balai Desa Jambak. Di Balai Desa Jambak sendiri mereka melakukan ritual, di mana ritual itu terdiri dari yang pertama nok ngarot, yang kedua nang ngarot, di mana ada salah satu air itu melambangkan bahwa air tersebut diberikan oleh pamong desa ke nok ngarot. Air itu melambangkan perairan yang ada di Indramayu memiliki kesuburan, kesejahteraan dan ekspor air yang baru, air yang bersih. Yang kedua ada benih padi. Benih padi itu bertujuan untuk melambangkan di mana benih yang mereka dapat 2 kali lipat mereka hasilkan. Yang ketiga diberikan lagi oleh pamong desa kepada si nang
Ngarot, sebuah cangkul, di mana cangkul ini bertujuan untuk tetap menjaga tanah agar tanah mereka tetap subur dan merawat tanah tersebut agar tetap menghasilkan panen yang melimpah. Kemudian mitosnya lagi, nok ngarot itu kalau misalkan bunga mereka selama adat tersebut berlangsung layu, maka nok tersebut tuh tidak memiliki kesucian lagi. Kemudian lanjut, yang kelima ada wisata kebudayaan. Wisata kebudayaan di sini saya menjelaskan tentang definisi wisata kebudayaan, di mana wisata kebudayaan ini yaitu hal-hal yang berkaitan dengan akal namun yang beranggapan pula bahwa budaya berasal dari kata majemuk budi yang berarti daya. Definisi kebudayaan ini merupakan segala usaha manusia dalam mengolah dan mengembangkan suatu nilai lebih dari waktu zaman dulu sampai era sekarang. Yang ketiga ada fungsi fungsi kebudayaan. Yang pertama ada hidup lebih baik, lebih manusiawi dan berperi kemanusiaan. Yang kedua ada unsur-unsur kebudayaan. Yang pertama peralatan dan perlengkapan hidup. Yang kedua mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, serta sistem kemasyarakatan, bahasa, seni, dan sistem pengetahuan serta religi. Yang D ada ciri dan wujud kebudayaan, yaitu bersifat menyeluruh, berkembang dan ruang, berpusat dan berwujud ide, suatu tingkah laku dalam tatanan hidup. Yang keenam ada wisata minat khusus. Wisata minat khusus ini adalah di mana wisata yang mempunyai kaitan tentang petualang atau dan yang lainnya yang dikembangkan dengan cara khusus atau orang-orang yang memiliki jiwa yang ingin mengetahui bahwa suatu objek itu memiliki nilai yang khusus. Kemudian ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini terdapat ada matriks, di mana matriks ini ada kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kekuatan. Untuk kekuatannya sendiri, yang pertama adat Ngarot ini memiliki potensi yang baik. Adat Ngarot ini berada di Kabupaten Indramayu, khususnya Desa Jambak. Yang ketiga ada adat Ngarot ini memiliki amenitas yang mendukung. Yang keempat memiliki warga sekitar yang berkompeten tentang adanya budaya tersebut. Yang kelima, adat Ngarot ini adalah salah satu adat yang memiliki nilai edukasi bagi keluarga atau kultural bagi wisatawan yang akan berkunjung. Untuk kelemahannya sendiri yaitu yang pertama adalah tidak adanya tiket masuk untuk melihat pertunjukan tersebut, hanya parkir saja yang ada. Yang kedua ada lokasi adatnya, cuman 2 desa yang melaksanakannya. Yang ketiga, kurangnya kejelasan alur kunjungan untuk wisatawan untuk melihat adat Ngarot tersebut. Yang keempat, kurangnya fasilitas yang menarik yang mendukung untuk menjadikan wisatawan itu betah dalam melihat pertunjukan itu. Jadi tidak adanya prospek-prospek di mana atraksi lain ada tapi tidak sebagian orang suka. Yang C ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini terdapat yang pertama ada aspek utama adat Ngarot, ada kearifan budaya lokal dan aset wisata budaya. Aset wisata budaya dibagi menjadi 2, yaitu promosi wisata budaya dan pelestarian adatnya.
Promosi wisata dibagi menjadi adat ngarot dan media massa. Media massa dan adat ngarot dibagi menjadi seserahan budaya dan pertunjukan budaya, di mana kerangka pemikiran ini terletak atas pendahuluan, pengumpulan data, dan analisis data. Yang kedua ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu penulis paparkan 5 penelitian terdahulu. Yang pertama menurut Erlang Brahmadito 2017 tentang strategi pengembangan Kampung Batu Malakasari sebagai daya tarik wisata minat khusus dengan metode penelitian kualitatif. Jadi daya tarik ini yang berada di Kampung Batu Malakasari dengan memiliki kualitas dan unggulan merupakan faktor utama untuk melakukan atau menjadikan wisata ini menjadi wisata minat khusus. Yang kedua, menurut dari penelitian Muhammad Setiadi 2010, strategi pengembangan kawasan wisata perkampungan budaya Betawi sebagai wisata minat khusus. Jenis penelitian ini kualitatif. Tujuannya yaitu kawasan wisata PBB merupakan daerah kampung wisata yang cukup potensinya, namun kurang pengembangannya. Hal ini dikarenakan wisata PBB memiliki daya tarik tersendiri dari kawasan budaya, wisata air, dan wisata argo lainnya, sehingga wisata budaya ini masyarakat dan pemerintah setempat ingin melakukan pengembangan lebih luas lagi untuk menjadikan atraksi wisata minat khusus. Yang ketiga dari Rianti Yulia Kartika 2019, yaitu tentang strategi pengembangan potensi budaya lokal menjadikan atraksi wisata Kali Biru dengan metode penelitian kualitatif. Jadi tujuan dari penelitian ini dilihat bahwa adanya upaya dalam mengembangkan potensi budaya lokal pada ritual Kaliboko sebagai salah satu destinasi yang menarik, destinasi yang memiliki atraksi yang membuat masyarakat sekitar lebih peduli atas ikat dan berupaya dalam menjaga serta melestarikan ritual yang ada di Saparan Kaliboko. Yang keempat ada menurut Eko Jumantoro 2018 tentang strategi pengembangan destinasi pariwisata kawasan Pacian Kota Tangerang dengan metode kualitatif. Jadi Festival Cisande merupakan festival yang berlangsung dari tahun 2016 hingga sekarang tidak sepi pengunjung, tetapi dengan adanya wisata-wisata lain sehingga festival tersebut terdampak sepi. Oleh karena itu strategi masyarakat sekitar dan pemerintah agar dapat menaikkan kembali jumlah kunjungan wisatawan yang ada di Kota Tangerang. Yang kelima ada menurut Nurmaina 2017 tentang strategi pengembangan potensi objek wisata rumah adat kerampung sebagai wisata minat khusus dengan metodenya yaitu kualitatif. Jadi tujuannya objek wisata kerampung ini dikembangkan agar meningkatkan kualitas dan kuantitas serta dilestarikannya warisan budaya untuk mengetahui strategi pemerintah dan pengelola dalam mengembangkan potensi objek wisata rumah adat kerampung sebagai wisata minat khusus. Kemudian bab 3 ada metode penelitian. Metode penelitian dan desain penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini ditunjukkan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dan sudut perspektif partisipan. Partisipan ini adalah orang-orang yang berwawasan, yang diobservasi, diminta diberi data, pendapat, serta pemikiran yang intelektual seperti prinsipnya. Yang B ada lokasi dan waktu. Lokasinya saya memilih di Desa Jambak, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu karena penetapan lokasi ini bertujuan untuk menentukan data yang real. Seperti halnya adat ngarut ini diselenggarakan di daerah saya sendiri, Desa Jambak. Untuk waktunya waktu libur karena para pamong desa atau narasumber yang saya wawancarai memiliki waktu luang.
Yang C, bagian C ada teknik cuplikan, di mana teknik cuplikan ini saya milih sampling purposive, di mana sampling purposive ini adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, bertujuan untuk menentukan data yang real. Yang kedua ada sumber data. Sumber data terdapat dua data. Yang pertama data primer. Data primer ini adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, serta lapangan. Penggunaan dokumen sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh teknik wawancara informasi. Yang kedua, sumber data sekunder. Sumber data sekunder ini adalah data yang digunakan untuk mendukung sumber data primer, yaitu tentang studi kepuasan, studi kepustakaan, dokumen, buku, majalah, dan koran, serta arsip yang tertulis. Kemudian bagian E yaitu tentang teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan datanya sendiri saya memilih observasi, karena dengan cara observasi pengambilan data merupakan menggunakan indera tanpa pertolongan alat standar lain untuk keperluan atau untuk menentukan data yang real tersebut. Dalam kegiatan observasi saya sendiri, khususnya bapak saya menjadi panitia adat ngarot, sehubungan panitia berarti saya observasi bapak saya sendiri. Yang kedua, wawancara. Saya melakukan wawancara dalam penelitian ini, yaitu yang dimaksud dengan wawancara yaitu dengan maksud percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua orang pihak, yaitu pewawancara yang menunjukkan pertanyaan serta narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Yang ketiga ada dokumentasi. Dokumentasi yaitu merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dalam metode penelitian sosial. Jenis yang digunakan dalam pengumpulan data sebagian besar yang tersedia adalah bentuk surat, harian, cenderamata, dan sebagainya. Yang ke bagian F ada metode analisis data. Metode analisis data terdiri dari satu, redukasi data. Redukasi data merupakan kegiatan merangkum catatan-catatan lapangan dengan memilih hal-hal pokok yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang kedua, mendisplay data. Display data yaitu berguna untuk melihat gambaran atau hasil keseluruhan peneliti. Yang ketiga, kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dan verifikasi untuk menetapkan kesimpulan yang beralasan dan tidak lagi dibentuk untuk kesimpulan yang dicoba-coba. Yang bagian G ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data dalam pengecekan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu triangulasi. Langkah yang digunakan dalam teknik triangulasi data ini adalah dengan menggunakan sumber dan metode yang real yang sudah ditetapkan dalam penelitian ini. Bab 5, untuk bab 5 terakhir penutup daftar pustaka. Yang pertama saya mengambil dari David Friedlander 2005, Manajemen Strategi Konsep, Jakarta, Selemba 4. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan. Yang ketiga ada Dasuki H.A. tahun 1977 tentang sejarah Indramayu. Yang keempat ada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Indramayu 2004 tentang upacara adat ngarut Indramayu demi Depdikbud. Yang kelima ada Nuryati W 1993 Pariwisata Budaya Yogyakarta Gajah Mada University. Yang keenam ada Handianto Kusdianto 1996 tentang perencanaan pengembangan destinasi pariwisata Jakarta. Yang ketujuh ada Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2015 tentang wisata budaya juga. Jadi yang terakhir ada Rangkuti Ferdi 2016 tentang analisis SWOT teknik pembedah kasus bisnis PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil kerja saya
kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.